tidak bisa melihat, tapi saya senang belajar membaca Al-Quran. Yuk kita belajar membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'tarafu bidzambihim fasuqqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Assalamualaikum sahabat UMV, kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official. Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official, sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari ini kita bertemu kembali dalam podcast Membuka Mata Hati. Nah, alhamdulillah hari ini saya ngobrol nggak sendiri nih sahabat. Jadi saya ngobrol ini bareng sama temen saya nih, partner ya. Ada Teh Winu dan Ningsi. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Ai. Wow, hari ini kita ada bahasan tentang apa nih Teh? Hari ini kita akan membahas tentang pernah nggak mengalami sesuatu peristiwa dan itu menjadi nyata gitu Teh. Oh, tahu-tahu kesampaian aja gitu ya? Iya betul. Kalau Teteh sendiri pernah ngalamin itu? Pernah Teh dulu. Jadi saya tuh pernah, dan itu kejadiannya itu baru tahun kemarin Teh. Oh, tahun kemarin. Karena dulu itu pas saya SMP baru masuk SMA. Nah, ketika saya kelas 10 itu saya sering bertemu sama teman-teman dari Umi Maktum Voice ya Teh, ceritanya tuh. Nah, terus saya bilang, pingin deh gabung di UMV, terus pingin deh ikut mengajarkan Al-Quran di sana gitu. Sering main ke Pasir Salam gitu. Kapan ya itu tuh bisa kecapai gitu. Nah, alhamdulillah nih sekarang bisa gitu. Alhamdulillah ya, berarti itu salah satu manifestasi kita gitu ya. Betul. Jadi pikiran positif itu akan mendatangkan suatu hal yang positif juga Teh. Iya, betul Teh. Itu bisa disebut dengan law of attraction. Nah, biasanya kalau law ini ya atau law of attraction ini seringkali dipakai oleh orang-orang gitu ya untuk memproyeksi pikiran-pikiran mereka. Jadi kalau misalnya mereka yang ingin mencapai suatu fenomena ya, jadi suatu kejadian gitu, suatu kejadian yang ingin terjadi gitu kan, dan itu mereka selalu bilang bahwa saya tuh bisa menggapai itu, saya tuh bisa mendapatkan itu. Akhirnya ketika suatu hari nanti dia sudah bisa menggapai hal itu yang dulu dia impikan gitu, yang dulu dia harapkan. Contohnya gini Teh, ada orang yang ketika sama temannya ditanya, kamu sibuk apa hari ini gitu kan, atau kamu sibuk apa sekarang. Nah, sedangkan si yang menjawab ini itu menjawab seperti ini, enggak, sibuk kerja, sibuk kuliah, sibuk ini, sibuk itu kan. Padahal dalam kenyataannya tidak ada kesibukan apapun gitu yang dijalani, tapi dia selalu jawab, lagi sibuk kerja, lagi sibuk kuliah, lagi sibuk apa. Ternyata nggak lama dari sana, jarak berapa tahun gitu ya, mungkin setahun 2 tahun, dia bisa Teh kuliah, terus kerja juga sudah mapan sekarang. Berarti apa yang diucapkan di tahun-tahun sebelumnya itu adalah harapan-harapan positif dia gitu untuk mencapai hal itu gitu. Oh gitu ya Teh. Nah, menurut Teteh, gimana sih cara atau langkah-langkah untuk menerapkan law of attraction? Oke. Gimana Teteh? Kalau untuk menerapkan law dalam kehidupan sehari-hari ya, kayak misalnya aku pribadi sendiri sih kayak gini Teh. Cara untuk menerapkannya itu kita percaya, pertama itu percaya ya, percaya kalau misalnya apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan ini akan menjadi kenyataan gitu. Kalau aku gini,
Oke, hari ini aku nulis apa ya? Kalau aku suka nulis di tembok teh, dulu kan suka ada tuh nulis di kertas, tempelin di tembok gitu kan. Jadi aku bikin kayak beberapa goals yang harus aku dapetin gitu kan di tahun itu apa aja gitu kan. Misalnya di tahun ini aku mau beli ini, terus mau ke tempat ini, mau kemana gitu kan. Terus harus bisa punya tabungan, misalnya tabungan di rekening harus berapa. Aku harus punya tabungan berapa nih setahun ini. Jadi ditulis teh, kalau aku ditulis. Jadi terus membuat to-do list ya teh? Iya, di list dulu apa yang misalnya aku ingin dapatkan. Terus aku tempel tuh, kalau nggak di depan cermin, di depan tembok. Yang sering kali aku lewatin, kayak misalnya tembok pintu kamar gitu kan. Kalau nggak di pintu kamarnya. Jadi sebelum masuk tuh aku selalu lihat dulu tulisan itu. Oh, aku pengen ini. Jadi sebelum aku melakukan kegiatan tuh aku selalu ngeliat. Kalau nggak gitu di cermin teh, di cermin kalau pas ngaca itu ada tuh note kecil gitu ya. Oh, aku dulu pernah minta ini gitu kan. Dulu aku pernah nulis ini, ternyata alhamdulillah sekarang sudah kesampaian gitu. Nah, salah satu contoh nih, Teteh pernah mengalami hal tersebut. Jadi awalnya itu membayangkan sesuatu yang diharapkan, kemudian suatu saat apa yang diharapkan itu tercapai. Apa tuh teh contohnya? Kalau waktu itu pas ikut pertandingan teh, perguruan seni bela diri gitu kan. Waktu itu kita itu lagi pertandingan antar cabang. Di sana itu aku masih anak bawang lah istilahnya. Anak bawang ya, masih anak bawang. Jadi masih sabuk putih teh. Nah, pas sabuk putih itu aku beraniin diri buat ngelawan yang sabuk kuning gitu kan, yang sabuk biru gitu. Nah, aku tuh yang senior pokoknya. Iya, yang mereka tuh sudah ada tingkatan lebih lebih atas dibanding aku gitu. Jadi pas aku mau ngelawan mereka itu memang agak sulit teh. Sulitnya dari pembimbing juga bilang kalau kamu tuh belum menguasai tekniknya seperti itu. Belum sepadan ya teh? Iya. Nah, tapi di sana aku percaya kok aku bisa menang. Aku percaya kok aku bisa membuktikan itu semua. Dan aku selama sebelum menuju pertandingan ya, aku terus latihan. Memang tingkatan aku tuh masih dasar gitu ya. Latihan terus sama pembimbing. Akhirnya pas sampai di pertandingan itu, aku percaya, aku nerapin bahwa aku bisa juara. Aku bisa menjadi putri terbaik gitu. Akhirnya pas masih pertandingan kita tuh ada seri teh. Jadi nilainya sama. Yang menentukan itu adalah gerakan kaki waktu itu. Gerakan kaki, siapa yang bisa menendang lebih dulu itu mendapatkan poin yang lebih tinggi gitu kan. Akhirnya pas ditandingin lagi, aku lebih dulu kan gerakannya. Nah, akhirnya alhamdulillah juara teh. Alhamdulillah. Itu kan juara tanding ya. Ada juara lagi teh. Juara putri terbaik namanya. Nah, di sana itu aku tuh cuma percaya gini, kalau putri terbaik kan berarti nggak usah ikut tanding ya teh ya. Jadi itu penentuan dari dari pusat gitu, kepala pusatnya siapa yang layak untuk dijadikan putri terbaik waktu itu. Waktu itu aku harapannya cuman dalam hati tuh, ya Allah, aku pengen jadi putri terbaik gitu kan. Meskipun aku baru, tapi aku pengen gitu jadi putri terbaik, pengen bisa membuktikan bahwa aku tuh nggak seperti apa yang mereka pikirkan gitu. Aku tuh bisa membuktikan bahwa aku tuh bisa melewati setiap tahapan tuh dengan baik gitu. Dan itu saingannya saingannya tuh yang sabuk merah, sabuk biru, sabuk kuning teh. Ya, aku tuh sampai ada rasa pesimis gitu ya dalam hati. Cuman teman aku tuh bilang, kata teman aku tuh ya udah, kalau kamu percaya sama kata-kata kamu ucapin aja terus gitu. Kamu ucapin terus kamu berdoa, nggak boleh lepas ya tuh ya, berdoa juga harus terus berdoa, berusaha. Kita sudah berusaha dengan sekuat tenaga, berdoa juga. Tapi yang namanya keyakinan dan percaya akan kata-kata sendiri itu penting teh. Akhirnya ketika selesai pertandingan itu ada yang namanya itu penobatan putri terbaik waktu itu. Jadi aku tuh karena masih dasar, akhirnya aku ngemil kan sama teman-teman sama teman-teman lainnya tuh ngemil. Ternyata nama aku dipanggil. Aku nggak tahu. Dan pembimbing aku bilang gini, nama kamu dipanggil, kamu ke depan, kata gitu kan. Hah?
apaan nama aku dipanggil, aku nggak percaya gitu, awalnya nggak percaya, bukan mungkin gitu kan, bukan nama aku, nama kamu kan Ayani, coba nggak ada lagi nama ya selain nama Ayani di sini, kata gitu kan. Akhirnya aku ke depan kan. Nah kata kepala pusatnya bilangnya seperti ini, meskipun kamu masih dasar, saya lihat bahwa kamu itu punya skill. Semua guru-guru besar di sini menjadikan kamu salah satu putri terbaik. Dan itu aku bersyukur banget teh, karena apa ya, setiap doa-doa gitu ya, setiap doa-doa dan setiap kata-kata yang diucapkan secara positif ternyata itu berimbas balik lagi pada ke diri kita sendiri teh. Makanya kan ada yang bilang jangan suka berkata sembarangan gitu kan, berkata kata itu buruk. adalah doa katanya. Iya, ucapan adalah doa. Nah itu aku percaya bahwa ucapan itu adalah doa, seperti itu. Gitu. Nah ini untuk hal yang positif ya teh. Tapi misalnya kita tuh ada di posisinya itu keraguan-raguan ya teh. Bisa nggak ya? Bimbang gitu ya. Iya bisa nggak ya? Aku mah pasti kalah. Itu ngaruh juga nggak teh? Bisa nggak? Itu jadi misalnya saya nih mau ikut lomba misalnya, saya mah pasti kalah deh, nggak akan menang. Dan itu beneran kalah gitu. Itu bisa jadi pengaruh dari pikiran itu juga atau sugesti teh, lebih ke sugesti sih. Jadi kalau aku misalnya kalau berhadapan dengan hal-hal seperti itu, keraguan-raguan gitu ya, atau bimbang gitu, antara 50% ini 50% ini gitu kan. Aduh gimana ya, bisa nggak ya gitu, bisa nggak ya. Tapi dominan yang aku rasain waktu itu nggak bisa teh. Iya, kita hanya perlu berdoa, berusaha, ikhtiar gitu ya, sekuat tenaga. Nanti yang menentukan itu Allah kan. Meskipun kalah dapat beasiswa, tapi aku dapat bantuan waktu itu, bantuan untuk 2 semester teh. Alhamdulillah. Ya. Nah iya betul teh. Nah jadi saya juga pernah baca nih teh, katanya dari salah satu artikel ya teh yang pernah saya baca, bahwa kalau kita menginginkan sesuatu dan misalnya ingin mencapai sesuatu, maka kita harus lebih besar atau lebih banyak waktu belajarnya daripada orang lain teh. Misalnya orang lain untuk sukses itu misalnya nih untuk belajar nyanyi misalkan ya teh, orang lain sampai bisa bagus begitu misalnya seharinya tuh berapa jam latihan, misalkan 1 jam, berarti kita harus lebih dari orang itu, apakah 1,5 jam atau 2 jam gitu. Jadi kalau kita mau lebih bagus dari orang lain, atau misalnya kita mau mencapai sesuatu, berarti kita belajarnya harus lebih banyak dari orang lain gitu katanya teh. Iya, alhamdulillah teh itu pernah aku alamin juga. Tapi itu waktu pas masih sekolah teh. Zaman sekolah, jadi pas SMK itu ada tugas dari salah satu guru sejarah itu bilang, coba kalian buat salah satu peta di Indonesia gitu, daerah Indonesia. Entah itu wilayah mana terserah kalian, kalian lihat di atlas. Kalau kan ada atlas ya teh ya. Iya, kalian lihat di atlas katanya. Terserah kalian mau pilih daerah mana aja. Aku bingung dong. Aduh, gimana ya caranya ngegambar wilayah peta gitu kan, yang ada di atlas Maluku Utara ke sebuah buku gambar gitu. Sedangkan teman-teman aku udah pada selesai teh. Mereka itu wah bagus-bagus lah hasilnya tuh. Aku tuh agak pesimis ya, dan agak minder gitu. Gimana ya bisa sebagus mereka. Akhirnya aku beli buku gambar yang ukuran A3 waktu itu, yang ukuran besar A3. Dan aku hitung teh jarak di atlas di peta itu berapa, jarak di buku gambar itu berapa gitu kan. Berarti nanti sudut-sudutnya aku bisa menentukan sesuai dengan hitungan. Oh itu aku itu pakai penggaris kan. Nah di atas itu 4 cm, sedangkan di buku gambar A3 itu aku tulisnya 6 sampai 7 cm, jadi dilebihin 2. Nah pas udah gitu barulah aku mencoba untuk menggambar. Jadi ngegambar tuh aku nggak ngelihat ke buku gambar ya teh. Jadi aku taruh pensil dan tangan aku di buku gambar, tapi mata aku tuh ke atas. Jadi gerakan seperti apapun aku ngikutin mata aku gerakan ya. Jadi tangan itu ngegerak sesuai dengan apa yang aku lihat di atas itu. Nah pas aku gerakin ternyata ada yang nggak sesuai, aku hapus lagi kan. Aku ulang lagi sampai akhirnya berhasil tuh. Sampai berhasil, alhamdulillah. Dan itu aku bawa ke guru aku, terus guru aku bilang gini,
ini kamu yang gambar katanya. Iya Pak, ini hampir 95% mirip katanya sama atlasnya. Aku sampai Masya Allah ada rasa kebanggaan sendiri gitu ya. Akhirnya kok bisa gitu. Itu yang pertama teh. Nah yang kedua itu salah satu guru fisika gitu ya. Guru fisika itu bilang kalian coba buat sebuah rekayasa listrik gitu ya, rekayasa listrik. Jadi ada yang teman-teman aku tuh ngidupin lampu LED dari dinamo gitu ya. Ada yang dari air teh, dari angin. Aku dari apa nih nggak bisa. Aku bilang aku gimana ya, pusing. Aku waktu itu kelompok teh, satu kelompok 3 orang. Nah teman aku nih dua-duanya perempuan kan. Mereka itu aduh gimana ya, kok aku istilahnya mah buntu gini gitu, nggak bisa tahu mikir kemana-mana. Blank gitu ya teh. Blank teh, ya Allah di situ benar-benar karena angin udah dipakai ya sama teman-teman aku yang lain. Terus air udah, tenaga listriknya udah, gitu kan. Udah semua berarti. Udah semua teh, bahkan kayak perubahan warna di bunga pun. Jadi bunga mawar putih mereka ubah jadi warna pink, warna ungu, mereka udah gitu. Oh nggak boleh sama berarti teh? Iya nggak boleh sama. Aku apa nih? Akhirnya aku searching di YouTube gitu, cara menghidupkan lampu LED dengan menggunakan buah-buahan. Waktu itu ada pisang kan ya. Aku sampai beli pisang teh 1 sisir buat hidupin lampu LED. Pisang apa tuh teh? Pisang matang atau pisang? Iya pisang matang. Terus aku beli tembaganya gitu kan, beli aluminiumnya, beli capit buayanya, kabel-kabelnya aku beli, lampu LED aku beli. Tapi pas udah gitu nggak berhasil si pisang itu. Ternyata aku searching lagi kan di YouTube. Oh pakai mengkudu katanya gitu kan. Aku coba bau dong teh. Bau dong. Iya mengkudu teh. Mengkudunya yang masih agak mengkel lah. Jadi bukan yang matang, yang agak masih agak mengkel. Aku colok-colok kan si aluminium sama tembaganya di mengkudu. Terus dirangkai jadi aliran listrik. Ternyata nggak bisa juga. Aduh pusing nih gimana nih gitu kan. Kok nggak bisa. Teman aku bilang soal tuh pakai kentang cina gitu. Aku beli kentang akhirnya teh. Aku beli kentang 1 kilo dan aku nyobain nggak berhasil juga. Ya Allah. Aku udah pesimis gitu ya. Ya Allah kok nggak bisa. Akhirnya aku ngelihat tanaman di rumah teman aku ini satu kelompok. Dia punya tanaman jeruk nipis teh. Banyak banget tanaman jeruk nipisnya. Aku bilang gini, Soy boleh nggak? Kan namanya Soibah ya. Soy boleh nggak aku minta jeruk nipisnya? Oh boleh ay. Mau berapa? Aku minta 10 biji aja. Tapi jangan yang terlalu matang ya, yang setengah matang aja. Oh gitu boleh. Akhirnya aku minta kan 10 biji kan sama dia. Kamu mau ngapain ay? Aku mau bikin aliran listrik dari jeruk nipis aku bilang gitu kan. Emang bisa? Udah liatin aja. Akhirnya coba tutupin hordeng, semua tutupin kataku tuh. Orang semua tutupin, pintu tutupin, semua tutupin. Akhirnya aku nyoba kan. Aku rangkai kan listriknya di jeruk itu, rangkai sampai akhirnya ketemu tuh ujung negatif sama ujung positif kan. Dideketin lah ke lampu LED, nyala teh. Aku bener-bener rasanya tuh alhamdulillah senang banget gitu. Karena sebelum dites ke lampu itu aku tes dulu ke lidah teh. Kalau di lidahnya terum berarti ada listriknya. Ini unik sahabat. Jadi unik sahabat MP, Masya Allah. Jadi aku tuh ngetes dulu di lidah hal itu. Aku ngetes dulu di lidah. Terus kalau ngerenyet gitu ya. Kalau ngerenyet gitu ya, kalau ada listriknya berarti wah berhasil nih. Akhirnya nyobain kan, aku tempat nyobain ngerenyet tuh dan itu lumayan ngerenyetnya. Listriknya tuh lumayan kerasa banget gitu kan di lidah itu. Akhirnya aku pasang di lampu LED. Dan akhirnya itu nyala teh hasil lampu LED itu. Dan aku senang ya minta ampun gitu. Sampai alhamdulillah ya Allah akhirnya berhasil gitu. Senang aku sama teman-teman aku tuh. Teman-teman aku tuh udah alhamdulillah waktunya tinggal hari ini doang. Akhirnya aku langsung ke sekolah teh. Aku langsung ke sekolah, aku langsung bawa itu hasil ke guru fisika. Apa kata guru fisika kok teh? Emangnya bisa katanya gitu. Nggak akan bisa katanya. Bapak juga udah pernah nyoba katanya gagal pakai jeruk nipis. Pak liatin dulu Pak. Yuk Pak ikut saya Pak ke lab. Labnya itu dimatiin teh lampunya. Lampu lab itu dimatiin semua biar gelap kan. Karena kan si lampu LED itu kan kecil ya. Nih Pak coba lihat Pak. Ini titik negatifnya, ini titik positifnya. Kita gabungin nyala dan mereka langsung bilang, "Wow. Hebat kamu katanya bisa." Bravo. Wow. Dan hasil aku itu dipajang teh di lab. Sampai sekarang dan itu ada jeruknya udah peot pisan. Jeruknya tuh udah apa ya coklat, udah kecil gitu ya.
Unik banget ya sahabat OMP ya. Jadi itu bisa jadi inspirasi buat kita semua ya. Kalau segala sesuatu yang kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh gitu, dengan berdoa, dengan usaha, insya Allah gitu bakal tercapai gitu ya Teh Ai. Iya, alhamdulillah. Teteh juga mungkin pernah yang ngalamin seperti itu ya. Pernah Teh gitu. Pernah yang namanya sering dalam suatu lomba itu yang aku mau capai kalah terus kadang aduh kapan ya menangnya, kenapa sih orang lain tuh bagus banget, keren banget, tapi kenapa saya tidak gitu. Terus berlatih, alhamdulillah pernah lah merasakan juara gitu Teh. Alhamdulillah, berarti kembali lagi kepada diri sendiri ya Teh ya. Kalau misalnya kitanya terus berusaha, terus ikhtiar, berdoa juga nggak berhenti gitu ya, insya Allah Allah juga mempermudah jalan kita gitu. Iya betul gitu Teh. Terima kasih ya Teh sudah berbagi, sudah sharing di hari ini, di podcast kita kali ini ya Teh gitu. Semoga menjadi inspirasi. Sama-sama Teh. Semoga bisa menambah inspirasi teman-teman semua ya. Iya betul. Yang lagi di masa ragu-ragu dan bimbang gitu dalam menentukan atau misalnya memilih suatu pilihan. Iya betul. Begitu Teh, dan jangan lupa untuk tetap semangat dan selalu berpikir positif dan lakukan yang terbaik. Like, comment, share, dan subscribe channel kita Al-Quran Braille Official dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar senantiasa mendapatkan video-video terbaru dan terupdate dari Al-Quran Braille Official. Ya, saya Ayani, saya Wiwin Widaningsih. mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Atas saya memang tidak bisa melihat, tapi saya senang belajar membaca Al-Quran. Yuk kita belajar membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'tarafu bidzambihim fasuqqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir.